แล้วหมอมีไม่กลัวเหรอ มามีจะไม่ปล่อยให้หนูตาบอดเด็ดขาด อย่าจองเวรจองกรรมกันเลยนะ Halo, selamat datang dulur-dulurku se-Indonesia Raya. Kembali lagi bersama saya, Denny Cakjo. Kali ini saya akan menceritakan alur sebuah film horor yang berasal dari negeri Thailand. Film ini berjudul Cracked, menceritakan tentang seseorang janda muda yang harus kembali ke negeri asalnya Thailand. Dikarenakan ayahnya yang sudah mati meninggalkan banyak warisan untuknya, termasuk 2 lukisan yang dihuni oleh roh jahat di dalamnya. Penasaran? Tonton terus sampai habis. Di awal film kita akan diperkenalkan oleh wanita muda tinggal di New York yang sudah menjanda dan memiliki seorang anak perempuan. Ia adalah Ruja yang sedang berjuang untuk mencari pinjaman dikarenakan putrinya, yaitu Rachel, mengalami gangguan penglihatan dan harus segera dioperasi. Di saat terpuruk karena ditinggal pergi sang suami, tiba-tiba seseorang datang memberi kabar baik. Dia adalah Wicha, teman lama ayah Ruja. Wicha mengabarkan bahwa ada warisan yang harus diurus di kampung halamannya, yaitu Thailand. Kabar itu membuat dirinya galau sampai pada suatu malam, ia didatangi sesosok nenek tua berwajah seram yang berkata, "Jangan pulang." มามีจะไม่ปล่อยให้หนูตาบอดเด็ดขาด เดี๋ยว Keesokannya ia sudah berada di Thailand bersama Wicha. Ia memasuki rumah yang sangat-sangat mewah. Setiap sudut rumah bergaya klasik dengan perabotan-perabotan tuanya dengan aura mistis di dalamnya. Mereka akan tinggal beberapa waktu sambil mengurus warisan itu. Mereka juga ditemani oleh Da, seorang asisten rumah tangga. Ruja diajak ke sebuah studio oleh Wicha karena ingin menunjukkan sesuatu. Rachel ingin ikut namun dilarang oleh Wicha. Da akhirnya menjaganya dan mereka berdua pergi ke studio. คือเรเชลมีปัญหาเรื่องสายตาค่ะ ฝากระวังด้วยนะคะ ยินดีต้อนรับกลับบ้านนะคะคุณหนู Sesampai di studio, Wicha menunjukkan 2 buah lukisan yang menggambarkan seorang wanita dengan kain merahnya dan dengan ular yang berada di sisinya. Entah apa yang merasuki Ruja sehingga ular itu terlihat hidup di mata Ruja. Wicha menjelaskan asal-usul 2 lukisan tersebut. Lukisan yang pertama sudah terjual puluhan juta sebelumnya. Namun lukisan itu dikembalikan secara gratis oleh pemiliknya melalui catatan sebelum ia membunuh seluruh keluarganya hingga berakhir gantung diri. Dan lukisan yang kedua tetap tersimpan di dalam studio. Kabar baiknya, seorang kolektor akan membeli kedua lukisan tersebut dengan harga yang sangat mahal. Kau ได้ทิ้งจดหมายไว้ใต้ภาพเขียนไว้ว่านี้มีเศรษฐีคนหนึ่งมาทุ่มเงินไม่อั้นขอซื้อ Hal aneh terjadi pada Rachel yang sedang di kamar bersama Da. Tiba-tiba Rachel mendapati sebuah kain merah yang melingkar di lehernya. Entah siapa yang memberinya, Da merasa kaget dan seakan-akan tahu tentang kain merah itu. Dengan segera ia melepas itu dari leher Rachel. Kembali ke studio. Sebelum lukisan itu dijual, Ruja harus memperbaikinya karena terdapat sebuah retakan. Dan Wicha menyarankan anaknya yang bernama Tim untuk memperbaikinya. Ruja pun dengan segera menyetujuinya. ขอคืนก่อนนะ จะเอาไปซักให้ก่อน หนูไปเอาผ้านี้มาจากไหน Da mengunjungi sebuah gubuk tua dengan bermaksud mengembalikan kain merah itu.
Ia juga seperti memohon kepada penunggu gubuk tersebut agar tidak mengincarnya. Namun di luar dugaan, tiba-tiba angin berembus kencang dan sebuah tangan muncul di balik jendela. Da berlari ketakutan, namun ia harus tertahan karena kain merah yang diikat di rumah itu mengikat kaki Da. Di sisi lain, Ruja bersama Rachel sedang tidur di kamar. Tiba-tiba Ruja terbangun dan mendapati Rachel tak berada di sisinya. Ia pun keluar kamar dan melihat sosok Rachel yang berada di bawah. Namun ia juga dikagetkan saat Rachel tiba-tiba muncul di dalam kamar dan memanggilnya. Sebuah tangan hitam muncul dari bawah kasur dan menahan kaki Rachel. Tiba-tiba pintu kamar mulai tertutup dan Ruja berusaha meraih pintu itu. Namun tangannya terjepit dan berusaha menariknya sampai jari-jarinya terputus. Namun ternyata itu hanyalah sebuah mimpi. Rachel! Mommy, are you crying? Saat ia terbangun dari mimpi, Rachel benar-benar tak berada di sampingnya. Ia pun bergegas mencarinya di setiap sudut rumah. Da pun datang dan ikut membantu. Mereka pun berpencar dan masuk ke dalam hutan. Ruja sempat mencarinya ke arah studio dan melihat sebuah kain putih bergerak-gerak. Yang ia pikir Rachel bersembunyi di balik kain itu. Di sisi lain, Rachel terlihat berjalan di dalam hutan dan seperti ada yang menemaninya sambil mengobrol. Kembali ke Ruja. Kain putih itu berdiri dan dengan segera membekap Ruja. Ia pun ketakutan setengah mati. Ia berusaha tenang dan akhirnya terlepas dari jeratan kain tersebut. Pada akhirnya ia kembali mencari Rachel di tengah hutan. Ada seekor ular sedang mengincar Rachel yang sedang berjalan di tengah hutan. Hampir saja ia tergigit, namun seseorang menyelamatkannya. Dari kejauhan, Ruja yang sedang mencarinya bertemu sesosok pria sedang menggendong Rachel. Pria itu mengaku bernama Tim, anak dari Wicha, yang akan memperbaiki lukisan. I'm not scared. I'm Rachel ไปเดินเล่น และ Rachel เจอคนนี้ Tim menuju studio dan akan memperbaiki lukisan tersebut. Setelah melihat-lihat sekitar, ia mendapati sebuah foto. Seorang perempuan dalam keadaan mengerikan. Tiba-tiba ia mendengar suara retakan. Dan melihat lukisan tersebut semakin bertambah rusak dengan retakan di kedua mata wanita di dalam lukisan tersebut. Dengan segera ia mengabari Ruja dan mengajaknya untuk melihat. Setelah Kim mencokel bagian retakan tersebut, ia melihat sebuah mata di balik retakan itu. Bermaksud untuk mencari tahu apa di balik lukisan tersebut, namun Ruja tak setuju dan ingin Kim segera memperbaikinya. Halusinasi terjadi lagi kepada Ruja saat ia mencoba melihat mata dari lukisan tersebut. Kemanapun ia bergeser, mata itu terus mengikutinya. Ia kembali ke rumah dan menjadi lebih emosi. Anaknya Rachel dan Da pun ikut terkena imbasnya. Entah apa yang ada di pikirannya saat itu, apalagi dengan kejadian-kejadian aneh yang sering menghampirinya. Sesaat sebuah memori muncul di kepalanya. Ruja kecil yang sedang menghampiri gubuk tua tersebut dan mendapati sebuah ular dengan tetesan darah. บอกเล่าคุณดูรอยแตกพวกนี้สิ Kejadian aneh dan menyeramkan seakan-akan terus mendatanginya. Kali ini keadaan di kamar yang tiba-tiba gelap dan sesosok wanita seram memeluk Rachel dari belakang dan menutup mata Rachel. Wanita itu mengambil mata Rachel dan Ruja yang dijerat kain merah. Menyadari itu hanya sebuah halusinasi dan Rachel yang baik-baik saja, dengan segera ia turun dan bertemu Kim.
Ia meminta Kim untuk mengeluarkan mereka dari tempat ini, namun Kim menenangkannya. Setelah cukup tenang, Kim memberikan sebuah gelang kaki kepada Rachel yang memiliki sebuah lonceng. Gelang itu dapat mengusir setan yang mengganggu Rachel menurut Kim. Kejadian aneh lagi-lagi terjadi saat Kim, Ruja, dan Rachel berada di studio. Bermaksud mengajak pergi, namun Kim ingin Ruja melihat lukisan. Kim menemukan sebuah wajah di balik lukisan itu, namun Ruja tak ingin mencari kebenaran apapun dan akan segera pergi. Ketika mereka akan pergi, tiba-tiba mobil Kim mogok di tengah hutan dengan suasana di luar yang begitu menyeramkan. Lagi-lagi Rachel dikagetkan sebuah sosok yang bergelantung dan menghilang. Mereka berdua pun kalang kabut mendapati Rachel juga ikut menghilang. Dan sekali lagi mereka menyusuri hutan untuk mencari Rachel. Rachel terlihat mengejar sesosok wanita dan tiba-tiba bertemu Da. Di sisi lain, Rachel dan Kim berpencar menyusuri hutan. Sesekali mereka mendengar gemerincing suara kaki gelang milik Rachel dan mencoba mengikutinya. Ruja juga sempat terseret oleh kain merah yang membawanya ke sebuah gubuk tua itu. Entah kebenaran apa yang ingin makhluk itu tunjukkan kepada Ruja. Setelah lama mencari, Ruja menemukan Rachel bersama Da sedang di pinggir jurang. Diceritakan, Da tak ingin lagi dihantui makhluk-makhluk itu dan bermaksud menumbalkan Rachel ke dalam jurang tersebut. Namun sebelum itu semua terjadi, Kim datang dan memukul Da dari belakang dan langsung tersungkur ke dalam jurang dan Rachel berhasil diselamatkan. Mereka pun kembali ke studio. Ruja yang penuh emosi dan akan merobek lukisan itu namun terhalang oleh Kim. Tiba-tiba keadaan studio menjadi tegang dan Rachel kerasukan makhluk tersebut. Ia berkata bahwa keluarganya telah membuat dirinya menjadi seperti ini. Dan tiba-tiba lukisan itu retak di seluruh bagiannya. Makhluk itu pun menyerang Ruja melalui tubuh Rachel. Kim berusaha menolong namun tak berhasil sampai Ruja harus menampar sendiri makhluk itu dan Rachel pun pingsan. Kim terkaget setelah lukisan itu menunjukkan gambar sebenarnya. Lukisan pertama wanita itu dikelilingi 3 pria dan yang satunya ada anak kecil yang menopang kaki wanita itu. Dan tiba-tiba studio menjadi gelap hingga halusinasi wanita di dalam lukisan itu muncul dan menghantui mereka. Wicca datang dan melihat keadaan menjadi sangat kacau. Ruja terus menangis ketakutan dan meminta segera pergi dari tempat itu. Lalu tiba-tiba Kim memukulnya. Di scene ini menunjukkan di mana kejadian ini terjadi di masa lampau. Ruja yang masih kecil mengintip dari pecahan jendela. Seorang wanita dengan dress merah seksi sedang bernegosiasi dan memohon kepada seorang pria yang diketahui adalah ayah dari Ruja. Dan scene kembali ke studio. Dengan Ruja yang sudah diikat seperti seorang yang akan bunuh diri, begitu juga dengan Wicca. Dan ternyata Kim menunjukkan siapa dirinya yang sebenarnya. Cukup tragis melihat cerita yang sebenarnya. Dan di sini Kim bermaksud untuk membalas dendam. Kim yang sendiri tadi diceritakan ternyata bukanlah Kim yang sebenarnya. Kim yang asli, anak Wicca, ternyata sudah dibunuh oleh pria ini. Diceritakan wanita yang ada di lukisan itu adalah ibunya yang dilukis oleh ayah Ruja bersama ketiga orang temannya dengan pose bugil termasuk Wicca. Pria inilah yang juga telah membunuh satu keluarga yang memiliki lukisan itu pertama kali. Dan di saat itu juga ia membunuh Wicca.
เชลอยู่ไหน คนโปรดของประกรณ์คือเซอร์ไพรส์ที่ประกรณ์เตรียมไว้ Kembali ke memori kecilnya, wanita itu hidup di gubuk bersama anaknya. Bocah itu sebenarnya sudah bersahabat dengan Ruja sedari kecil. Namun, ibu Ruja sepertinya tidak suka kepada mereka, hingga mempengaruhi Ruja untuk menghindari mereka. Entah ada hubungan apa antara ayah Ruja dan wanita itu. Namun wanita itu adalah favorit ayah Ruja sebagai role model di lukisannya. Ia juga terlihat senang meski diperlakukan kasar oleh ayah Ruja. Hingga saat wanita itu digantung dan dilukis oleh ayah Ruja. Anak itu berusaha menyelamatkan ibunya yang juga tergambar di dalam lukisan tersebut. Begitu juga dengan Ruja yang melihat kejadian itu secara langsung, namun tak berbuat apa-apa karena pengaruh ibunya sebelumnya. Maka dari itu, anak laki-laki yang sudah tumbuh menjadi dewasa dan menyamar sebagai Kim itu membalas satu persatu orang-orang yang terlibat dalam aksi keji itu, termasuk Ruja dan anaknya yang terkena imbas dari perbuatan ayahnya. Begitu juga dengan jurang itu yang menjadi tempat membuang mayat wanita itu ke dalamnya yang dilakukan oleh Da dan juga Wija. Ruja! Mẹ! Sebuah lukisan dengan wajah kosong telah disiapkan pria itu untuk menggambar wajah Rachel dengan pose yang sama dengan ibunya waktu itu, yaitu dengan digantung. Ruja yang melihat hal itu berusaha untuk meminta maaf atas perbuatan keluarganya dan menyesalinya. Pria itu menjadi emosi dan akan meraih alat lukis yang berada di tasnya. Namun tanpa sadar, seekor ular menggigit tangan pria tersebut. Dan diceritakan Dalah yang menaruh ular tersebut agar kebenaran lukisan itu tak terungkap. Kembali ke studio, Ruja mendapat celah untuk menyelamatkan diri. Sempat terjadi pertarungan, namun Ruja berhasil menusuk paha pria itu. Terjadi perlawanan kembali, namun Ruja berhasil membuat pria itu terkapar. Dengan beberapa alkohol, Ruja akhirnya berhasil membakar pria itu. Dan seisi studio itu pun ikut terbakar. Dan mereka pun pergi dengan selamat. Dan film pun berakhir. Madam Nico! Madam Nico! Rachel! 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 Itulah tadi alur cerita film Cracked kali ini. Pesan yang bisa kita ambil adalah kebenaran memang tidak dapat dimusnahkan oleh apapun. Seiring berjalannya waktu, ia akan muncul dari seseorang yang tak pernah kita duga. Maka dari itu kita harus siap menerima apapun, walau rasanya sangat-sangat pahit. Sekian video kita kali ini, semoga menjadi hiburan buat dulur-dulur semuanya ya rek. Saya Denny Cak Cuk untuk diri, jangan lupa support terus channel ini. Salam Cak Cuk and goodbye.